Perkenalkan, saya Indah Nugraini dari jurusan Okupasi Terapi Sarjana Terapan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang review software Gilda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi terapan. Review software Gilda atau yang biasa disebut pectoral girdle. Pada hari ini saya akan membahas tentang 3 subbahasan, yaitu kelama tulang, otot, dan persendian yang berada di review software Gilda. Oke, untuk yang pertama tulang. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot penggerak lengan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk melakukan gerakan sirkumduksi dan juga rotasi. Pada shoulder girdle terdapat dua jenis tulang, yaitu scapula dan clavicula. Untuk yang pertama yaitu clavicula. Clavicula atau yang biasa disebut tulang sangka berbentuk seperti S. Dia merupakan tulang pipi yang sangat rapuh. Jika ia mendapatkan tekanan, ia bisa mengalami fraktur atau patah tulang. Ia merupakan tulang pertama yang mengalami osifikasi pada usia kehamilan 5 minggu. Ia memiliki peran sebagai penyokong untuk skapula dan stabilisasi sendi. Ini merupakan tampak dari superior, dari depan, dan ini merupakan tampak dari belakang. Ia berjumlah sepasang kanan dan kiri tubuh. Pada bagian medial, ia akan bersendi dengan manubrium cerni, yaitu bagian sternum, dan pada bagian lateral ia akan bersendi dengan acromion dari scapula. Tulang belikat atau scapula. Ini merupakan penampakan dari scapula dari sisi depan atau anterior. Ini pada sisi belakang atau posterior, dan ini sisi lateral atau samping. Bagian-bagian scapula ada 4, yaitu spina, merupakan tonjolan yang meninggi yang bisa kita raba bila kita memegang punggung kita. Untuk yang kedua yaitu acromion process. Acromion process akan bersendi dengan clavicula untuk pelekatan otot. Yang ketiga yaitu coronoid process. Coronoid process berbentuk seperti paruh burung yang terletak di atas untuk melekatkan otot dan ligamen yang bersendi dengan clavicula. Dan yang keempat merupakan glenoid cavity atau cavitas glenoides. Ia berbentuk bundar seperti cangkang. Ia akan bersendi dengan caput humeri membentuk sendi glenohumeri. Fleksibilitas pectoral girdle terjadi karena cavitas glenoides ini menjadi lebih kecil dari caput humeri yang bersendi dengan dia. Di tulang skapula sendiri terdapat batas atau margo, atau yang bisa disebut juga dengan border. Terdapat 3, yaitu margo lateralis atau yang bisa disebut axillaris yang berada di sini. Ia berdekatan dengan aksila atau ketiak. Dan yang kedua adalah margo medialis atau vertebralis yang terletak dekat dengan tulang belakang atau vertebra. Selain memiliki margo, ia juga memiliki sudut atau angulus. Yang pertama merupakan angulus superior, yaitu sudut yang berada di atas, berada di sini. Dan juga memiliki angulus inferior, atau yang berada di bawah sini. Setelah tulang, kita akan membahas tentang otot. Pada regio shoulder girdle, kita memiliki 14 otot. Yang pertama yaitu pectoral major. Berada di sini. Pectoral major memiliki origo atau tempat pelekatan otot yang tidak bergerak. Origonya berada di clavicula, sternum, dan juga cartilago colastic kosta 2 sampai dengan kosta ke-7. Untuk
Untuk insersio, ia berada di tuberculum majus dan labium lateral sulcus intertubercularis humeri. Sekitar berada di sini. Ia akan menggerakkan abduksi dan juga rotasi lengan ke arah medial pada sendi glenohumerus dan juga caput clavikular memfleksikan lengan. Otot ini juga bekerja untuk memfleksikan lengan pada caput clavikular. Sedangkan pada caput sternocostale, ia akan mengekstensikan lengan yang fleksi ke samping. Untuk inervasinya, yaitu nervus pectoralis medial dan lateralis. Ini merupakan otot pectoral major dilihat dari posterior atau dari depan. Untuk yang kedua yaitu otot pectoralis minor yang berada di sini. Tiga otot ini. Ia memiliki origo, tulang rusuk, origo pada tulang rusuk ketiga sampai dengan tulang rusuk kelima, tulang rusuk 3, 4, 5. Dan untuk inersionya, ia berada di medial border, superior surface, coronoid process dari scapula. Untuk aksinya, ia menstabilisasi scapula dengan melakukan kontraksi inferior dan anterior thorax. Inervasinya medial pectoral nerve pada medial pectoral C8 sampai dengan T1. Yaitu otot subclavius. Ia berada di sini. Untuk origonya, ia berada di tulang rusuk ketiga dekat dengan cartilago costa. Distalnya, ia berada di medial border superior surface dari coronoid process. Letaknya hampir sama dengan pectoralis minor. Lalu aksinya, ia akan menggerakkan clavikular melalui sendi sternoclavikular. Untuk inervasinya, dia itu di subclavicularis C6 sampai dengan C6. Untuk yang keempat yaitu otot serratus anterior. Ia berada di origo, tulang rusuk 8 atau 9 superior. Untuk insersionya, ia berada di batas vertebra yang memutar ke atas. Ia juga dikenal sebagai otot pelinju karena saat melakukan gerakan horizontal, lengan akan seperti melinju. Inervasinya berada di nervus thoracius longus. Untuk otot yang kelima yaitu otot trapezium. Ia berada di linea nuchalis superior dari tulang orbital dan juga ligamentum nuchae. Ia juga terletak pada vertebra C7 sampai dengan T12. Sepanjang tulang belakang dari leher sampai tulang belakang yang ke-12. Insersionya, ia berada di clavicula dan acromion dan spina clavicula. Untuk aksinya, pada serat superior ke atas, ia akan memutar scapula. Sedangkan pada serat tengah, ia akan mengadduksi scapula. Superior dan inferior, ia akan memutar scapula. Ia juga berperan untuk menstabilisasi scapula melalui gerakan-gerakan tadi. Untuk inervasinya, ia berada di nervus aksesoris ke-9. Untuk inervasinya, ia berada di nervus accessorius ke-11 dan nervus cervicalis C3 sampai dengan C5. Untuk otot yang keenam yaitu otot latissimus dorsi. Otot latissimus dorsi berada di sini. Ia memiliki origo pada tulang belakang ke-7 sampai dengan tulang belakang ke-15. Untuk insersinya, ia berada di sulcus intertubercularis humeri. Untuk
Otot ini akan melakukan gerakan ekstensi, abduksi, rotasi dari lengan ke media pada sendi glenohumeral. Ia akan menarik lengan atau tangan ke arah inferior dan posterior. Inervasinya berada di nervus thorax. Untuk otot yang ketujuh yaitu otot levator scapula. Ia memiliki origo yang terletak di processus transversus C1 sampai dengan C4. Untuk insersinya, ia berada di margo vertebralis superior dari scapula. Untuk aksinya, ia akan melakukan gerakan elevasi skapula, dan memutarnya ke bawah. Untuk inervasinya, ia berada di nervus scapularis dorsalis dan nervus cervicalis C3 sampai C5. Untuk yang ke-8 yaitu otot romboid. Pada otot romboid atau rhomboideus, ia memiliki ada dua jenis, yaitu otot rhomboideus minor dan juga otot rhomboideus major. Keduanya memiliki insersio berada di batas vertebra dari skapula dan juga memiliki origo. Untuk yang major sendiri, ia berada di tulang belakang kedua sampai dengan kelima. Sedangkan untuk yang ke minor, ia berada di tulang belakang ke-7 sampai dengan. Lalu untuk aksinya, ia akan melakukan gerakan elevasi dan abduksi skapula. Ia akan memutar ke bawah dan menstabilkan skapula. Untuk otot yang 9, yaitu otot deltoid. Ini merupakan penampakan otot deltoid dari anterior dan ini dari posterior. Otot ini memiliki origo berada di ujung acromial dari clavicula dan berada di acromion dari scapula. Juga berada di spina scapula. Insersinya berada di tuberositas deltoidea. Itu di sini. Lalu dia akan melakukan aksi. Pada serat lateralnya, ia akan mengadduksi lengan melalui sendi glenohumeral. Pada serat anteriornya, ia akan memfleksikan lengan ke arah media. Sedangkan pada serat posteriornya, ia akan mengekstensikan lengan ke arah lateral. Lanjut untuk inervasinya, ia berada di nervus axillaris dekat dengan ketiak. Lalu untuk yang ke-11 merupakan otot supraspinatus. Otot supraspinatus origonya berada di fossa supraspinata scapula. Berada di sini. Inersionya berada di tuberculum majus humeri sini. Dan untuk aksinya, ia akan membantu otot deltoideus tadi mengadduksi lengan pada sendi yang sama, yaitu sendi glenohumeral. Untuk inervasinya, ia berada di nervus supraspinatus. Sedangkan pada infraspinatus itu sama supraspinatus ini berbeda letaknya. Kalau supra berada di atas, kalau infra berada di bawah. Untuk origonya, ia berada di fossa infraspinata scapula. Untuk diinsersinya berada sama dengan supraspinatus, yaitu di tuberculum majus humeri. Ia akan bekerja untuk memutarkan lengan ke arah lateral dengan sendi glenohumeral. Inervasinya berada di nervus suprascapularis. Untuk otot ke-12 yaitu teres minor. Teres minor yang berletak di sini di atas teres major.
memiliki origo, yaitu margo lateral inferior dari scapula. Dan juga memiliki inersio pada tubulus majus meri. Sini. Ia akan memutarkan lengan ke arah lateral dan mengekstensikan lengan dengan menggunakan sendi femihumeritis. Inervasinya yaitu nervus supraspicularis axillaris. Sedangkan untuk yang otot ke-13 yaitu teres major. Teres major memiliki origo angulus inferior scapula. Di sini. Untuk insersionya, ia berada di labium medialis pulus intertubercularis meri. Ia akan menggerakkan lengan untuk melakukan ekstensi dengan sendi glenohumerus dan membantu abduksi serta rotasi lengan ke arah medial masih dengan sendi yang sama. Untuk inervasinya yaitu nervus subscapularis inferior. Subbahasan yang terakhir yaitu persendian. Pada Regiosupplegister terdapat 4 jenis sendi. Yang pertama, glenohumeral sendi. Ia terbentuk dari cabut humeri yang berada di sini, dengan kavitas glenoidalis dari scapula. Yang kedua yaitu sendi acromioclavicular. Ia terbentuk dari tulang clavicula, lebih tepatnya pada acromialnya, dan juga terbentuk dengan tulang scapula, yaitu pada processus acromialis di sini. Sendiri terletak di sini. Yang ketiga yaitu sternoclavicular. Sendi sternoclavicular terletak di sini. Ia terbentuk dari manubrium sterni, yaitu bagian dari tulang sternum atau tulang dada bagian teratas, dengan sterna dari clavus. Untuk sendi yang keempat yaitu sendi scapulothoracik. Ia terbentuk dari toraks, dari regiotoraks dengan regiosupplegister yaitu scapula. Ia melakukan pertemuan dari tulang rusuk dengan fossa subscapularis dari scapula. Sekian materi dari Regiosupplegister. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.